Hai, balik lagi di channel Philips Irzagi. Kali ini kita akan membahas episode 9 dari drama Korea Bon Appetit. Semua orang sedang menunggu hasil dari putaran kedua kompetisi. Saat hasil itu dibuka, semua orang kaget karena nilai untuk hidangan Yoseon hanya 1. Raja kemudian memanggil Koki Tang dan memujinya dan mengatakan bahwa nilai putaran kedua tidak sah. Saat Kasim Yu akan berbicara, Raja marah dan mengatakan bahwa Kasim Yu sengaja memberi nilai rendah untuk hidangan Koki Yong, sehingga terjadi perdebatan antara keduanya. Raja mengatakan cara Kasim Yu menilai seperti menghina negara Ming dan Joseon. Raja kemudian meminta para koki untuk menilai hidangannya masing-masing. Dengan cara itu, maka akan ditentukan pemenang dari putaran kedua. Para koki saling mencicipi hidangan masing-masing. Raja kemudian memanggil Koki Yong dan menanyakan nilai dari hidangannya sendiri. Ji Yong mengatakan dia tidak bisa memberikan nilai untuk hidangannya sendiri. Ji Yong pun menjelaskan alasannya. Saat Koki Tang diminta untuk menilai hidangannya sendiri, dia pun mengatakan hal yang sama dan membuat Kasim Yu kaget mendengarnya. Dengan begitu, Raja pun mengumumkan bahwa hasil dari putaran kedua juga dianggap seimbang. Setelah hasil itu diumumkan, Raja dan semua orang pergi dari aula. Koki Tang dan Ji Yong kemudian saling memuji satu sama lain. Setelah itu ketiga Koki Ming pergi. Koki Om bertanya apa yang Ji Yong bicarakan dengan Koki Tang. Ji Yong kemudian menjelaskannya. Ji Yong mengatakan bahwa Koki Tang memuji kemampuan semua Koki Joseon. Saat Ji Yong akan pergi, Kasim datang dan mengatakan bahwa Raja ingin bertemu. Saat itu Raja menuangkan teh untuk Ji Yong. Dan saat melihat teh itu, Ji Yong melihat bayangan bulan di dalamnya dan dia tersenyum kagum. Ji Yong mengatakan bahwa teh itu ibarat penghibur yang hangat. Raja kemudian menanyakan kondisi tangan Ji Yong. Ji Yong menjelaskan bahwa tangannya sudah sembuh. Saat itu Raja meminta Ji Yong untuk mundur dari putaran ketiga kompetisi itu. Tapi Ji Yong menolak karena dia mengingat usaha para koki untuk berkompetisi. Saat Ji Yong mengambil mangkuk teh, teh itu terjatuh ke tangannya, sehingga membuat Raja khawatir dan meminta Kasim untuk memanggil tabib istana untuk mengobati tangan Ji Yong. Setelah itu Raja meminta Ji Yong berjanji untuk tidak akan membuatnya khawatir. Ji Yong kemudian diobati oleh tabib istana. Ji Yong merasa tangannya lebih baik setelah menerima pengobatan akupuntur dari tabib. Semua koki pun bersiap untuk kompetisi putaran ketiga. Ji Yong menyiapkan semua bahan termasuk ginseng liar. Keesokan harinya, kompetisi pun dimulai dengan tema hidangan sup ginseng. Para koki kemudian bersiap untuk membuat hidangannya. Ji Yong mengatur para koki untuk masing-masing pekerjaan. Saat itu Koki Om menanyakan, jika Chun Sang tidak datang membawa penutup panci presto, Ji Yong kemudian menjelaskan bahwa dia bisa menggunakan periuk besi. Semua koki pun mulai membuat hidangannya. Ji Yong meminta Koki Om untuk mempersiapkan kulit ayam, sementara dia menyiapkan bumbu untuk rebusan. Para koki Ming menggunakan bahan langka untuk membuat hidangan sup. Mereka menggunakan urat rusa, jamur surai singa, dan ginseng putih. Ji Yong kemudian mempersiapkan isian dari ayam yang akan dia rebus. Dia meminta para koki mengikat kaki ayam itu dengan kuat. Kemudian dia memasukkannya ke panci presto sambil menunggu Chun Sang Ji Yong menyiapkan bumbu. Namun terlihat waktu sudah semakin sedikit, sehingga dia memutuskan untuk menggunakan cara yang lain. Tiba-tiba seseorang berteriak ada burung di langit, dan ternyata itu adalah Chun Sang yang menaiki layangan besar dan mendarat di halaman istana.
Awalnya para pengawal kerajaan menahannya, sehingga kepala pengawal datang dan membawanya masuk. Ji Yong merasa senang dengan kedatangan Chun Sang. Kemudian Chun Sang menyerahkan penutup panci dan memberi salam kepada raja. Kasim Yu menanyakan siapa Chun Sang. Kemudian raja menjelaskan bahwa dia petugas istana yang membawa alat masak yang dipesan raja. Chun Sang menjelaskan bahwa penutup itu mungkin sedikit rusak dan meminta Ji Yong untuk menurunkan suhu apinya. Namun Ji Yong mengatakan bahwa dia membutuhkan api yang besar. Dan Chun Sang pun mengatakan, maka lakukan saja sambil bercanda. Dan kemudian dia keluar dari aula. Ye Peixue yang khawatir meminta orang untuk menambahkan api, namun hal itu dihalang oleh kedua koki yang lain. Ji Yong kemudian memasak ayamnya menggunakan panci presto yang Chun Sang buat. Saat itu dia menjelaskan cara kerja panci presto itu dan meminta agar menambah kayu sebanyak yang mereka bisa agar apinya semakin besar. Setelah 30 menit, panci presto yang digunakan Ji Yong mengeluarkan asap dan membuat semua orang merasa khawatir. Panci itu akan meledak, kemudian dia menarik penutup panci dan membuat uap keluar sehingga semua orang kaget. Melihat masakan Ji Yong sudah selesai, ketiga koki Ming merasa aneh dengan kecepatan memasaknya. Semua koki Joseon kemudian mempersiapkan langkah terakhir hidangan mereka, dan koki Ming juga melakukan hal yang sama sampai akhirnya waktu habis. Ji Yong menjelaskan cara memakan hidangan itu dan menjelaskan cara membuat dan bahan apa saja yang dia gunakan untuk hidangannya. Saat raja dan Kasim Yu memakannya, mereka merasa kagum dengan rasa hidangan itu. Semua orang yang mencobanya juga merasakan hal yang sama. Hidangan berikutnya dari Koki Kong. Raja menanyakan nama hidangan itu. Koki Kong menjelaskan nama hidangan dan bahan yang dia gunakan. Saat raja dan Kasim Yu memakan hidangan itu, mereka juga merasa kagum dengan rasanya, sehingga memakannya sampai habis. Sekretaris kerajaan kemudian meminta raja dan Kasim Yu memberikan penilaian untuk kedua hidangan itu. Raja kemudian mengatakan, untuk mendapatkan nilai yang adil, para koki diminta untuk mencicipi hidangan lawan mereka dan memberikan nilai untuk hidangan itu. Nilai maksimal adalah 30 poin. Saat para koki mencicipi kedua hidangan itu, mereka merasa kagum, kecuali Koki Kong yang tidak mau mencicipi hidangan. Raja menanyakan kenapa Koki Kong tidak mau mencicipi hidangan itu. Kemudian Kasim Yu menjelaskan bahwa dia membuat hidangan tanpa mencicipinya. Ji Yong yang paham apa yang dialami oleh Koki Kong kemudian memikirkan cara agar dia mau mencicipi hidangan itu. Dia kemudian menyiapkan hidangan yang ada tanpa ditata dengan rapi dan menghidangkannya ke Koki Kong. Saat melihat hidangan itu, Koki Kong teringat dengan masakan neneknya dan memakannya. Dia kemudian menangis teringat rasa hidangan yang neneknya buat. Koki Kong mengatakan bahwa ini adalah rasa yang selama ini dia cari. Dia terus membuat masakan, namun tidak pernah mendapatkan rasa yang lebih enak dari masakan neneknya. Koki Kong kemudian mengakui kekalahannya. Raja pun membuka hasil dari penilaian. Koki Ming mendapatkan nilai 27 poin, sehingga membuat Ji Yong gelisah. Namun saat nilai Koki Joseon dibuka, semua orang kaget karena Ji Yong mendapatkan nilai 28 poin dan membuat mereka menang. Para koki saling memberikan hormat dan berterima kasih atas kompetisi itu. Koki Tang mengatakan dia ingin berkompetisi lagi dengan Ji Yong suatu saat. Kemudian semua koki saling bersalaman. Kasim Yu mengatakan bahwa dia akan melepaskan tuntutannya kepada Joseon dan hanya akan meminta satu upeti, yaitu Ji Yong, sebagai persembahan untuk Kaisar Ming. Mendengar hal itu membuat raja marah
dan menghantamkan kepalanya sehingga Kasim Yu jatuh. Semua pengawal Ming dan Joseon datang melindungi raja dan Kasim mereka. Raja mengatakan bahwa dia hanya menunjukkan cara Joseon memberikan salam dan mengatakan bahwa Kasim Yu hanya membawa pasukan sedikit untuk membawa Koki Yeong secara paksa. Di tengah perdebatan itu, nenek raja datang dan menanyakan apa yang terjadi. Nenek raja mengatakan bahwa Kasim Yu sudah lancang karena melakukan hal di luar perintah Kaisar Ming dan membuat Kasim Yu marah. Dia kemudian menunjukkan surat yang diberikan oleh bibinya yang merupakan istri kedua dari mendiang Kaisar Ming. Melihat surat itu, Kasim Yu langsung bersujud meminta ampun dan mengatakan bahwa dia akan menepati janjinya kepada raja. Setelah itu Kasim Yu pergi. Semua orang menahan tawa dengan kejadian itu. Sementara nenek raja memarahi cucunya karena sudah bertindak gegabah. Kemudian dia meminta agar Ji-yong membuatkan hidangan untuk Pangeran Agung Jin-myung dan pergi dari aula istana. Malam harinya, Selir Kang menemui Pangeran Agung dan meminta dia untuk memasukkan racun ke makanan yang dihidangkan untuk Pangeran Agung Jin-myung. Keesokan harinya raja menemui Ji-yong dan bertanya keadaan Ji-yong. Saat itu Ji-yong bercanda, namun raja memarahinya. Kemudian raja meminta Ji-yong untuk menghidangkan makaron untuk Pangeran Agung Jin-myung dan meminta Ji-yong menemuinya setelah acara itu di kebun istana dan memberikan hadiah sebuah baju yang baru untuk Ji-yong. Di dapur istana, Ji-yong mempersiapkan hidangan untuk Pangeran Agung Jin-myung. Sementara raja sedang ngobrol dengan adiknya dan mengatakan bahwa mereka harus sering-sering makan bersama. Mendengar hal itu, adiknya sangat senang. Kemudian makanan datang. Ji-yong menjelaskan hidangan yang dia buat dan bahan apa saja yang dia gunakan. Saat raja dan pangeran memakannya, mereka merasa kagum dan pangeran memuji kemampuan Ji-yong. Setelah itu, Ji-yong bertemu dengan ketiga Koki Ming untuk berpamitan dan memberikan hadiah untuk mereka. Koki Maeng menanyakan kenapa mereka berpisah dengan Kasim Yu. Koki Tang menjelaskan bahwa mereka bertiga akan berpisah untuk kembali belajar memasak dan berpergian ke berbagai tempat. Kemudian dia memberikan pesan untuk raja dan meminta Ji-yong menyampaikannya dan mereka pun berpisah. Di perjalanan pulang ke dapur istana, Ibu Suri datang dan menampar Ji-yong. Dia kemudian mengatakan bahwa Ji-yong telah meracuni anaknya dan meminta para dayang untuk membawa Ji-yong agar bisa diinterogasi. Selir Kang merasa senang dengan apa yang terjadi, sementara Ji-yong disiksa agar dia mengakui kesalahan yang tidak dia buat dan raja masih menunggunya di kebun istana. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.